sering bolos sekolah demi bertemu dengan Evelyn. Evelyn sebenarnya kurang suka sama Kak Doni ini. Walaupun Doi sudah menginjak bangku SMA, tapi sifatnya terlalu kekanak-kanakan. Doi cemburu kalau gue lebih dekat dengan Evelyn. Padahal gue sama Evelyn sudah bersahabatan dari sejak kita kecil. Tapi Doi nggak pernah mengerti. Di tengah perbincangan, raut wajah Evelyn menunjukkan kalau dia sedang dalam kondisi kedinginan. Karena gue nggak bawa jaket saat itu. Gue ngelepas baju gue lalu gue rangkapin ke belakang seragam Evelyn agar nggak kedinginan. Ahyan jangan, lu nggak ada baju lagi. Jangan ngerepotin gini Ahyan. Nggak apa-apa pakai aja. Gue udah biasa kok sama cuaca gini. Tapi Yan, udah pakai aja. Makasih Yan. Gimana, masih kedinginan nggak? Udah mendingan kok. Sini Len. Gue lalu memeluk Evelyn dari belakang agar dia nggak terlalu kedinginan. Makasih ya Yan. Iya santai aja. Hujan turun dengan deras tiada hentinya, seperti sedang meluapkan kesedihannya yang sangat mendalam. Karena waktu sudah mau gelap, gue memutuskan untuk menerjang hujan saat itu juga. Akhirnya beberapa menit kemudian, gue sampai di sebuah rumah yang lumayan besar, yaitu rumah Evelyn. Setelah menurunkan Evelyn, gue langsung bergegas pulang ke rumah gue lagi. Di tengah perjalanan, aduh, baju gue lupa gue ambil lagi. Mau balik tapi udah lumayan jauh lagi ucap gue dalam hati. Ya gue lupa ambil baju gue lagi yang dipakai buat jaket Evelyn tadi. Jadinya gue pulang nggak pakai baju lagi. Dan suasana sudah mulai tambah gelap karena bulan sudah tidak sabar untuk menggantikan posisi matahari untuk menyinari hidup. Sesampainya di rumah, gue langsung bergegas mandi lalu makan lalu karena gue capek. Gue langsung tidur. Ayam berkokok menandakan matahari telah kembali dari istirahatnya sepanjang malam. Sinarnya menembus jendela kamarku dan membangunkanku dari nikmatinya. Istirahatku di atas kasur sepanjang malam. Alarm berbunyi menandakan bahwa aku harus memulai lagi hidup yang melelahkan ini. Hari Jumat adalah hari yang paling gue tunggu. Ya karena pada hari Jumat pelajarannya lebih senggang daripada hari biasanya. Kali ini alarm gurset untuk membangunkanku pukul 5:30 pagi. Agar gue tidak terlalu terburu-buru untuk bersiap ke sekolah. Setelah bersiap-siap, gue langsung berangkat ke sekolah menggunakan sepeda satu-satunya yang gue punya. Kali ini, gue ingin coba melewati jalur yang berbeda dari yang biasanya gue lewati untuk menuju sekolah. Jalan ini cukup sepi jadi gue bisa mengayuh sepeda gue lebih kencang lagi. Gue mencoba jalur ini karena biasanya kalau hari Jumat, jalanan bisa menjadi macet karena ada pasar tumpah di salah satu jalan, yang selalu ada setiap hari Jumat. Ini pertama kalinya gue lewat jalur ini. Salah satu kenapa gue cinta desa ini, karena pemandangannya yang cukup indah. Sawah membentang dengan luas menemani perjalananku menuju ke sekolah. Entah mengapa perasaanku nggak enak, tidak seperti hari-hari biasanya. Tidak ada kendaraan yang melewati jalur ini, selain sepeda yang gue kayuh ini. Sepeda yang gue kenakan ini, ngerah mengapa agak sedikit berat. Sialnya gue saat ini, sepeda yang gue kendarain entar, mengapa bannya mendadak menjadi bocor. Aduh tahu gini gue mending macet-macetan di jalan tadi. Dengan sabar gue membawa sepeda gue yang sedang bocor. Sialnya lagi, nggak ada satupun kendaraan yang lewat jalan ini. Bisa terlambat gue, kalau gini keadaannya. Nah berapa lama gue membawa sepeda gue. Akhirnya gue sampai juga di sekolah. Namun gerbang depannya sudah dalam keadaan tertutup. Kenapa kamu terlambat? Tanya seorang satpam yang menjaga gerbang sekolah tersebut. Maaf Pak, ban saya bocor balas gue dengan tenang. Cepat sana masuk. Langsung lapor ke guru BK sana. Iya Pak, makasih Pak. Tanpa pikir panjang, gue langsung memarkirkan sepeda gue yang bocor ini di parkiran sepeda. Dengan perasaan deg-degan, gue langsung lapor ke ruang BK terlebih dahulu. Oh iya, kalau kita terlambat masuk, harap lapor dulu ke BK supaya bisa dapat izin untuk masuk ke kelas. Permisi Pak, salam gue. Ya masuk. Maaf sebelumnya Pak, saya terlambat Pak. Dengan wajah yang sedikit garang dengan kacamata yang dikit melorot, berdiri langsung jalan ke hadapan gue dengan wajah yang garang. Kenapa kamu terlambat masuk? Anu Pak, ban sepeda saya bocor tadi waktu di jalan. Terus, jadinya saya membawa sepeda saya jalan kaki Pak. Terus, jadinya saya terlambat ini Pak. Terus, sudah Pak balasku yang agak sedikit geram. Kamu mau masuk kelas? Ya mau Pak. Nggak mau pulang aja. Enggak Pak, masih mau belajar Pak. Lari keliling lapangan upacara 30 kali. Hai yang bener Pak.
Kenapa emangnya? Ya kan saya terlambat, karena tidak sengaja Pak. Saya juga nggak mau terlambat masuk Pak. Kamu mau masuk kelasnya? Jawabnya dengan bentakan. Baik Pak, lapangan upacara sekolah gue ini cukup luas. Letaknya di tengah sekolah, dengan dikelilingi semua kelas dan beberapa ruangan lain yang ada di sekolah. Saat itu kelas 9 sedang ada pelajaran olahraga dan sedang praktik di lapangan upacara. Segininya sial hari ini, harus dihukum guru BK lari lapangan. Ada adik kelas sedang praktik olahraga di lapangan. Jadi malu rasanya. Dengan rasa malu, gue lari keliling lapangan. Aduh kenapa harus diliatin adik kelas sih dalam hati. 2 putaran gue lewatin. 6 putaran gue lewatin. 10 putaran gue lewatin. Gue lari sambil diliatin adik kelas yang sedang praktik olahraga di lapangan. 15 putaran gue lewatin. 20 putaran gue lewatin. Sudah berhenti teriak guru BK yang sedang berdiri di pinggir lapangan. Tapi Pak kan belum selesai. Udah nggak apa-apa, istirahat aja dulu. Nanti bel selanjutnya boleh masuk kelas. Baik Pak, terima kasih. Huftet. Akhirnya selesai juga ini hukuman. Gue lalu ambil tas gue lalu pergi ke kantin dulu. Untuk istirahat sebelum masuk lagi ke kelas, gue duduk di pojok ruangan kantin. Oh ya, bagi gambaran kantinnya. Jadi kantin sekolah ini dekat dengan parkiran sepeda di belakang kelas 9 Ampere dan B. Letaknya outdoor dengan atap seng menutupinya. Di sana, terdapat beberapa penjual makanan. Disediakan juga beberapa meja untuk digunakan para siswa. Lalu gue duduk di meja paling pojok untuk istirahat sejenak. Karena gue bawa minum dari rumah, jadinya gue nak beli air di kantin. Gue beristirahat sejenak di sana sambil menghilangkan keringat gue. Pagi yang suram mengawali hariku ini. Setelah lelah lari mengelilingi lapangan upacara, gue beristirahat sebentar di kantin untuk menghilangkan rasa penat. Tiba-tiba ada yang menatup bahu gue dengan pelan. Gue lalu menghadap ke belakang. Nih buat kamu, menawarkan sebuah minuman kepadaku. Oh iya, makasih ya Rin, jawab gue sambil menerima minuman dari Rinda. Iya, boleh ku duduk? Oh iya, duduk aja. Sebelum gue lanjutkan, perkenalkan ini Rinda. Salah satu primadona di sekolah ini. Gimana para cowoknya suka sama dia? Wajahnya yang cantik tambah pinter tambah imut dengan badan yang aduh, body goals banget. Membuat para cowok yang melihatnya langsung tertarik sama dia. Tapi entah kenapa dia sampai sekarang masih aja jomblo. Padahal banyak yang deketin dia. Dengar-dengar dia suka sama gue saat itu. Tapi karena gue nek mau terlalu GR, jadinya gue nek terlalu dekat sama dia. Padahal muka pas-pasan gini mana, mungkin ia kan doi suka sama gue. Kamu kenapa terlambat tadian, tanyanya dengan suara halus. Banku bocor tadi Rin. Jadinya gue harus jalan kaki bawa sepeda gue. Oh, kamu kenapa bisa ke kantin gini Rin? Oh, tadi habis pelajaran olahraga. Jadinya istirahat dulu sebelum ganti pelajaran. Oh, ku kembali ke kelas dulu ya. Makasih banyak minumannya ya Rin. Oh iya Yan, Bye. Gue langsung mengambil tas gue lalu berjalan kembali ke kelas gue. Karena bel ganti pelajaran masih 10 menit lagi. Jadi gue menunggu duduk di depan kelas sambil menikmati terjangan angin yang membuat suasana sejuk. Tiba-tiba Rins kembali lewat di hadapan gue. Rian. Oh Rin, mau balik ke kelas? Iya nih, duduk aja dulu sini. Masih 10 menit lagi ganti pelajaran. Boleh ku duduk? Tanyanya dengan suara yang halus. Duduk aja nggak apa-apa. Suasana saat itu cukup akrab. Gue bukan orang yang asik untuk diajak mengobrol. Kecuali jika sudah dekat gitu gue biasanya langsung banyak bacot WK. Pelajaran apa yang bentar lagi? Tanyanya. PPKN Rin, kamu sendiri. Ku ente kayan, BTW. Pacarmu di mana Yan? HR pacar. Iya itu yang biasanya sering bareng kamu dari dulu. Oh Evelyn, itu sahabat aku Rin dari kecil. Namanya juga sahabatan sama mamaku. Jadinya nurun sampai anaknya ini. Hehe. Jadinya kamu nak ada pasangan Yan? Nak ada Rin? Lah pacar lu sendiri di mana Rin? Tanya gue. Aku sendiri nggak punya Yan.